sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo kula kalih panjenengan ngaturaken syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kelawan ngatah-ngatahaken zikir nyebut alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kula kalih panjenengan kita tasik diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tahun baru Hijriah yang secara otomatis mau mboten mau kita harus berkurang umur kula kalih panjenengan, tapi kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala disukani kesempatan umur hidup pada tahun 1440 Hijriah plus disukani kesempatan bisa hadir, bisa mugi-mugi istiqomah tugeni ngelampai beramal sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih tinggalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika wonten kalih ada dua. Yang pertama adalah majlisut ta'lim, majlis tempat duduk bersama ingkang tengeriku wonten pembahasan ilmu. Di situ ada bagaimana kita dikasih cara untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat niku kula kalih panjenengan dikenalkan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika majlisud dzikri, halaqatud dzikri, yaitu zikir-zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan niki mugi-mugi terus berjalan, terus selalu memberikan, selalu berbareng kepada kita sampai kapan? Sampai mati, sampai kula kalih panjenengan dijemput oleh malaikat Israel dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Niki tahun baru didawakan oleh setunggalipun imam ingkang dijuluki Hujjatul Islam inggih menika Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi inggih menika Imam Ghazali, namine Muhammad, bapake Muhammad, embahe Muhammad, adike Ahmad. Karena memang dianjurkan kula kalih panjenengan mengisi atau memberi nama anak kula kalih panjenengan dengan Muhammad, dengan Ahmad, atau ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai
Imam Ghazali niki namine Muhammad, abai Muhammad, mbae Muhammad. Seandainya kula kalih panjenengan kepingin yuga macam-macam namanya yang baik, asalkan jangan lupa kalau bisa tafaulan, tabarukan kepada nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih nama di awalnya dengan Muhammad atau Ahmad. Selanjutnya terserah ngoten. Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili pernah cerita wonten teng Afrika, nggih. Itu ada satu keluarga saking senenge terhadap nama yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga ini namanya Muhammad. Jadi bapaknya Muhammad, punya anak laki-laki yang pertama Muhammad Akbar, ngandap malih bawahnya Muhammad Kabir, Muhammad Wasid, Muhammad Wusto, Muhammad Sogir, Muhammad Asgor. Jadi semuanya intine dinamakan Muhammad. Cuma dikasih Akbar, Asgor, membeda-bedakan saja. Muhammad Akbar berarti yang nomor satu, yang Kabir adiknya. Begitulah usaha bagaimana kita dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Didawakan oleh Imam Ghazali menika inggih menika setunggalipun dawuh wonten kitab Bidayatul Hidayahnya beliau, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang di awalnya pas ngeriki ketepaan awal tahun, man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang semangat melakukan kebaikan, mencorong, asyraqat artinya maknanya mencorong ya. Barang siapa mengawali awal-awalnya, bidayahnya pas ketepaan teng ngriki tahun baru dengan menyinarkan dirinya dengan amal-amal baik, dengan amal-amal yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh nyata pada malam ini beliau mengatakan asyraqat nihayatuhu, wa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa sapa wong kang pada awalnya semangat, terus Imam Ghazali, insyaallah asyraqat nihayatuhu, maka pada hari akhirnya, pada akhirnya akan cemerlang juga, akan bersinar juga, akan menjadi baik juga. Dari satu nasihat niki kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kulo kalih panjenengan melakukan amal-amal baik, termasuk sampun kemarin nggih menika doa awal tahun, doa akhir tahun, insyaallah biidznillah, mugi-mugi akhir kita di dunia ini dan tentunya yuk tengah-tengah pisan, mugi-mugi diparingi mencorong, mugi-mugi diparingi baik semua. Tafaulan kepada siapa? Kepada dawuhnya, kepada kalamnya Imam Ghazali. Dan salah satu awal mencorongnya, awal bersinarnya hari-hari kita di awal niki adalah mengamalkan amalan-amalan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau ingin pun mungkin panjenengan sebagian atau semuanya, contoh misalkan membaca nulis bismillah pada awal Ramadan, berada amalan-amalan yang mungkin amalan-amalan niki tiap tahun disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para habaib, tapi tetap kita sampaikan untuk berulang-ulang agar tambah semangat. Uliye kulo kalih panjenengan ngelampai kesayan untuk menghantarkan kulo kalih panjenengan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia niki.
Salah satu nih didawakan wonten teng Kanzun Najah inggih menika, karena beberapa hari ini, beberapa hari lagi mungkin kurang 3 atau 4 hari kita memasuki ingkang namine Asyura. Asyura merupakan malam atau hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh orang Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dimuliakan oleh para anbiya min qabli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh para nabi, dimuliakan oleh orang-orang umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cerita panjang bagaimana keselamatan para anbiya, orang-orang hebat itu kebanyakan adalah pada waktu Lailatul atau hari Asyura. Sehingga beliau Syekh Abdul Hamid Lemboten salah di Kanzun Najah itu diterangkan salah satu amalan yang baik pada waktu Asyura atau sebelumnya inggih menika puasa Tasu'a, puasa Asyura. Kalau ada wonten kesempatan monggo puasa. Ada lagi yang didawuhkan, dia disampaikan oleh Imam Ghazali juga, mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika, barang siapa man shoma salasata ayyam, barang siapa yang puasa 3 hari mulai Kamis, Jumat, Sabtu pada waktu bulan Muharram, maka pahalanya lek mboten salah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 700 tahun. Mboten salah nggih. 700 tahun. Alhamdulillah, ini sebuah keistimewaan dan sebuah hadiah besar, promo dari Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya promo niki berupa mobil Ferrari misalkan Alphard yang seharganya 2 miliar dikongkon nuku 50.000 misalkan, pasti berbondong-bondong. Ini bagaimana puasa 3 hari pahalanya 700 tahun. Tasik wonten kesempatan ya, karena didawuhaken oleh Imam Ghazali, dawuhan oleh Kanjeng Nabi pada waktu bulan Muharram. Jadi masih ada beberapa Kamis, Jumat, Sabtu untuk selanjutnya. Mungkin ini Kamis kemarin mungkin sampean sudah puasa Kamis tadi, berarti Jumat, Sabtu. Besok masih ada lagi, masih ada 2 minggu ya. 2 Kamis, 2 Jumat, 2 Sabtu yang mungkin kita meraih promo ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus apa? Tasu'a kali Asyura. Ustaz, kula niki repot. Kerjanya keras, kerjanya ya mungkin dipanasan. Bagaimana kan ngoten? Apakah ada kesempatan untuk puasa niki? Dilihat di kitab Busyrul Karim karena syarahnya Muqaddimah Al-Hadramiyah, kula nate maos teng ngriku inggih menika solusi bagi kita yang mungkin pekerjaannya berat, yang mungkin pekerjaannya biasa tapi malese naudzubillah puasa. Wales Ustaz puasa niki kadang enten kan orang yang memang hobinya males puasa, hobinya mangan, puasanya males. Nah, beliau didakwakan dari situ, ketika ada orang puasa tidak mampu, misalkan alasan mungkin karena panas atau karena pekerjaannya berat, maka katanya beliau didakwakan di situ bagaimana tetap niato poso, tetap malam hari itu tabyitun niat isun puasa Tasu'a atau Asyura, atau niat puasa Kamis, Jumat, Sabtu yang sudah disampaikan tadi, niat sahur, dines sahur. Terus katanya beliau, kalau seandainya nanti pertengahan mungkin biasanya siang hari pas panas kok boten kiat, mau kelo katanya. Kalau tidak mampu ya sudah iftar, berbuka
puasa. Terus seandainya nanti besok misalkan Asyura atau hari Jumatnya apa niku mau puasa lagi, gitu lagi. Walaupun nanti kenyataannya tadi tidak kuat. Siapa tahu Allah ngasih, kan mboten mungkin karena panas. Siapa tahu nanti pas mendung kan ngoten. Siapa tahu pas ada tugas dari bos terus ditempatkan di tempat yang mungkin bisa kita niki mboten saged mokel, ada rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala lewat bos kan ngoten. Hari Jumat Asyura mboten sak napa niku malamnya tetap niat tabyitun niat, diniati niat puasa. Sahur dinis ngajak keluarga, ngajak istri, ngajak anak, ayo puasa. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, ayo ramaikan, kenalkan puasa ini bukan cuma bulan Ramadan toh. Kenalkan simbol-simbol syiarul Islam, syairil Islam, nama-nama besar yang membesarkan Islam kita kenalkan kepada keluarga kita. Walaupun nanti kita sebagai kepala keluarga niki misalkan sampai sawah, sampai kebun, sampai pasar mau mokel, mboten usah ngomong. Karena ini bagian dari tarbiyah atau pendidikan, dan Allah Maha tahu. Seandainya kita niki seumpama kuat terus tetap puasa ngoten. Dan itu berlaku kepada puasa apa saja nggih niku. Berlaku pada puasa apa saja. Karena insya Allah dia secara hukum, secara fikih mboten sah. Secara fikih mboten sah. Tapi secara fadlullah, anugerahnya Allah, koyok-koyok apabila jenengan kalih kula niki puasa seperti itu, insya Allah pahalanya tetap insya Allah kan ngoten. Berapa banyak contoh, salah satu contoh yang mungkin jenengan sudah pernah mendengar, salah satu kisah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga pernah menyampaikan ini dalam satu kalamnya. Inggih menika ceritanya apa? Ceritanya dibda, ceritanya apa? Kodok dengan cicak. Ini mungkin jenengan sering dengar mungkin ini. Saya sampaikan tetap untuk memberi semangat. Ada ceritanya ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, sak lapangan besar, sehingga harus dilempar dengan manjanik nih, dengan ketepil besar. Pada waktu itu ada salah satu hikmah yang disampaikan oleh para aulia, para ulama, inggih menika ada seekor katak, seekor kodok mengambil air atau meniup. Ada yang ngomong mengambil air, ada yang meniup. Jadi agak mendekat gini dari api yang begitu berkobar, mendekat terus menjulurkan lidahnya dengan niat napa? Dengan niat untuk mematikan, minimal ngurangi kobaran api. Ya bagaimana? Wong berapa minggu itu ngumpulkan itu? Ya tidak mungkin, tidak ada pengaruh. Pasti kita jawab kodok. Ketika napa meniupkan, menjulurkan lidah untuk mematikan atau memadamkan api niki tidak mungkin kan kata. Terus di sisi lain ada cicak wonten cecek dugi juga mendekat juga menjulurkan, meniupkan lidahnya yang kecil iki mboten tekek nggih napa cecek dengan niat napa, dengan niat kepingin menghapus, kepingin mematikan pengen agar tambah kobar, agar tambah barak jare wong using nih, agar tambah menyala. Keduanya hal ini tidak mungkin, yang satu juga tidak mungkin memadamkan, yang satu juga tidak mungkin nambah, karena tidak mungkin kalau secara misalkan panasnya satu lapangan deket tidak mungkin panas, mungkin jauh, tapi sekedar gini dok. Itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan sampai sekarang.
Sehingga kita pernah dengar waktu kecil ketika membunuh cicak 1 kali ini mendapat pahala, membunuh langsung mati ini mendapat pahala. Karena apa? Karena ya azab ta'dzib lima fa'ala fi zamani Sayyidina Ibrahim, karena ta'dzib menyiksa dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa tiupan itu sampai menyengsarakan kepada anak turunnya, padahal yang melakukan apa cecek yang kita bunuh enggak, embae mungkin buyute cecek pada zamannya Nabi Ibrahim. Begitu juga dibda niku apa kodok itu ada keistimewaan khusus, sehingga hati-hati tidak boleh kita membunuh apa kodok dengan tanpa alasan. Kan kita sering yang nggak boleh niku yang kita tidak berani itu membunuh apa nabrak kucing kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sengaja itu pun bingung. Kemarin kita pas berdua bareng sama Ustadz Muhsin itu jalan, ada orang telepon, bingung, semalam tidak bisa tidur apa? Karena apa niku giles kucing, dia punya mobil, kenapa kucingnya tidur di bawahnya ban, mundur krek sama anaknya 2, tidak bisa tidur, padahal tidak salah. Jadi bukan kucing saja nggih, kodok juga gitu. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil bahwa semangat kula kalih panjenengan itu minjanibih, bagian sendiri ada nilainya. Semakin banyak semangatnya, semakin besar pahalanya. Dan itu dinas di dalam Al-Qur'an. Nah, di surat Wat-Tin itu, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di firman-Nya Allah nih, tsumma radadnahu asfala safilin, ini diterangkan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di dalam penciptaan yang paling sempurna. Kemudian oleh Allah tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan kepada lemah, yang awalnya gagah, ganteng, cantik jadi lemah. Yang awalnya ketika jenengan ini misalkan istiqomah, Allahumma ja'alna minal mustaqimin, istiqomah salat hajat atau istiqomah hadir setiap kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktunya jenengan kali kula ini akan lemah mungkin karena sakit, mungkin karena tua ya. Karena sakit masih bisa diobati, tapi kalau penyakit 2 ini tidak bisa diobati. Kenapa? Al-haram wal maut, yaitu tua dan mati, itu tidak ada obatnya. Makanya jenengan misalkan umurnya 50-60 kepingin seperti 30 disemir rambutnya, mungkin semirannya bisa, tapi tenaganya tidak bisa sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, summa radadna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus. Para ahli tafsir mengatakan gini, falahum ajrun ghairu mamnun ini contoh nggih, contohnya adalah ngeten. Misalkan jenengan ini bapak-bapak, ibu-ibu biasa istiqomah ibadah, sholawatan, zikir, sholat 5 waktu berjamaah di masjid jamek misalkan. Terus lah pada suatu hari kena musibah atau sakit misalkan, atau sakit atau tua, sehingga ada udzur tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini, sholat berjamaah atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap ngasih pahala kula kalih panjenengan 100% sama seperti jenengan hadir di tempat ini. Itu tafsirannya falahum ajrun ghairu mamnun.
Jadi seandainya misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu sakit atau tua, denger seandainya hajatan, solawatan, duhahan atau kegiatan yang lainnya yang bagus, sholat berjamaah, dia ngomong seandainya saya sehat saya datang. Maka orang seperti ini pahalanya disukani 100% penuh. Maka sama seperti bisa dikiaskan, bisa disamakan jenengan ketika sholat, ketika puasa tadi kok tidak mampu, mungkin Ustaz paginya tidak mampu, ya tetap tabyitun niat, semangat tetap puasa, ngajak anak, ngajak istri, walaupun nanti dengan kondisi panas, misalkan jadi tukang kayu, misalkan tukang batu, terus mokel, balik ojo ngomong, pulang ke rumah jangan ngomong saya mokel, akhirnya anaknya niru kan gitu. Padahal mokelnya atau iftornya, mokel puasanya karena sebab kan gitu. Besok gitu lagi. Insya Allah kita termasuk illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di lain itu juga enten amalan yang mungkin jenengan pun hafal nggih, tapi tetap kula sampai akan mengingatkan pribadi khususnya dan jenengan nggih menika amalan membaca ayat kursi napa kulhu nggih 360 nggih. Ayat kursi 360 diriwayatkan teng Kanzun Najah niki bahasane kaya wong Banyuwangi niki napa jimati awake dewek. Kita sering kadung kalau orang Jawa itu kan kepada kiai, kepada habaib, bahkan naudzubillah min dalik jangan sampai ke dukun. Kan apa? Pados jimat, pados ini. Lah ini dijimati piyambak, disuwuk dewek nggih. Jenengan nggadah ijazah dan bisa diamalkan nggih. Kula angsal dugi guru kula jenengan menawi saged seumpami kepingin nggih monggo napa nyuwuk awake dewek jimat, yaitu membaca ketika Lailatul Asyura, ketika malam Asyura wudu baca sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, sholat istikharah terserah, sholat mutlak digabung, misalkan sabareng sholat tahajud betul masalah, niat sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat nama malih, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud digabung, tidak masalah. 2 rakaat baca qul ayyuhal kafirun, membaca kulhu mantun ngoten, terus nyuwuk awake membaca apa? Ayat kursi sebanyak 360. Yang 360 niki ya kurang lebih dihitung mungkin 1 tahun. Satu tahun hijriyah. Jadi bahasanya setiap hari kita miridi nyuwuk awake dengan 1 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngoten. Diniyati napa nyuwuk awake kan. Agar napa? Agar dijauhkan dari mara bahaya, diberkahi semua apa niku yang kita miliki, anak, keluarga, rezeki, dan dijauhkan dari sifat yang tidak berkah semuanya. Ngoten. Sama seperti kita sering mendengar Mbah Khalil Bangkalan ketika mondok wonten teng Sidogiri, beliau ada di Winongan Pasuruan bagian agak ke timur niku, ketika jalan kurang lebih mungkin 15 kilo nggih, jalan kaki tiap hari niku, itu ketika enten teng pinggir jalan ngoten nandur-tanduran kaya akasia dan apa niku, itu 1 yasinan kalau ndak salah. Jadi baca, mau belajar, mau mondok, mau ngaji teng Sidogiri, Mbah Khalil Bangkalan niku baca ayat kursi atau surat Yasin wal Qur'anil Hakim, ditanam, besok nanam lagi gitu. Jadi pinggir-pinggir jalan ya mungkin asem, kayak sekarang asem kan gitu, kalau dulu akasia ya asem atau wit Soekarno, kalau di Saudi namanya wit Soekarno. Itu dengan bacaan gitu. Ada lagi guru-guru kita yang baca ketika tanam padi itu baca ayat kursi, baca surat Yasin atau 1 hataman, bahkan 1 hataman. Itu diriwayatkan ada cerita semuanya kena penyakit miliknya beliau ini, miliknya Syekh atau Habib ini, guru ini yang selamat.
ini termasuk nyuwuk awake dewek. Dan pahalanya dan fadilahnya banyak, tentang bagaimana fadilahnya ayat kursi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wau didawuaken inggih menika tentang masalah asyraqat nihayatuhu man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatuhu. Jadi asyraqat ini sebenarnya masuknya kepada niatnya, masuknya kepada penataan niat. Makanya kering kita diingatkan ketika taklim jenengan, ketika mau berangkat ngaji apa itu pesen-pesennya guru kita dengan niat ya. Hanya awal ngaji kita awam taklim, karena Romo Hamid itu Romo Pasuruan itu mesti ketika ngaji mesti dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa. Terus ditambahi niku niatnya Imam Haddad tadi yang kita sampaikan, nawa itu ta'alima wa ta'alluma. Dan yang kenapa kita nyampaikan masalah niat, karena ada beberapa nasihat yang kita mau sampaikan inggih menika tentang masalah niat ini. Dan niat yang paling bagus itu niat niru bagaimana niatnya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para aulia, para sahabat, para tabiin, para sahabat dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didawuaken teng Jawharut Tauhid niku, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Fibtida'i ma khalaf. Setiap kebagusan itu ngikut apa yang dilakukan oleh salaf. Salaf niki ya orang guru-guru kita, ulama, para habaib, orang-orang yang masya Allah, orang-orang soleh, itu yang kita tiru. Dan setiap sesuatu yang jelek itu fibtida'i ma khalaf, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang yang model-model. Ala kulli hal, kita mau menyampaikan nasihat buat pribadi inggih menika nasihatnya orang yang terkenal doanya mustajab. Orang yang terkenal doanya mustajab inggih menika, beliau termasuk julukannya mustajabnya melebihi petir. Sinten niku nggih menika Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, yang mazur, yang makomnya diziarahi setiap hari, setiap malam full, apalagi malam Jumat Legi ini. Itu beliau memberi nasihat di dalam solawatnya yang terkenal inggih menika dengan solawat mansub. Solawat mansub yang niki terus tidak kenal jenengan baca tiap hari kalau bisa 11 kali, 4 kali, kalau ada hajat dibaca 41 kali. Nggih menika yang kalimatnya nggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tusrihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Nasihat yang di dalam ini ada 4 niki beliau ngasih ijazah tapi plus ngasih nasihat. Artinya apa? Kula kalih panjenengan ketika hadir, ketika mengamalkan apapun amal baik, minimal dibarengi niat 4 ini. Apa niat 4 niku? Alhamdulillah. Inggih menika pertama sholatan taghfiru bihad dzunub. Taghfiru bihad dzunub adalah inggih menika thalabul maghfirah. Jenengan hadir teng ngriki, jenengan amal kerja untuk mencari nafkah, tahajud, semua amal baik, makan misalkan nedo sedaya yang niatnya diniatkan baik. Kalau kan ini niat baik, terus misalkan perkara yang mubah, makan, tidur, itu kan perkara yang mubah, perkara yang tidak wajib, yang tidak harus mboten. Kecuali kalau tidak tidur mati itu baru wajib. Kalau standar tidak tidur tidak apa-apa, tapi tidur diniati yang baik. Ketika niat yang baik, misalkan niat kepingin nanti saya tidur siang hari, kepingin hajat supaya tidak ngantuk, maka turune kula kalih panjenengan dihitung ibadah, dan ketika mati dalam keadaan tidur dihitung mati syahid karena niatnya baik.
Dan ketika niat kados ngoten niku semua amal diniyati untuk tolabul maghfirah. Bahasanya apa? Kulo hadir teng majlis, misalkan contoh sekarang niki nggih. Kulo hadir teng salat hajat niki dengan niat niki dan ditambahi supaya dosa-dosa saya dihilangkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah semua yang ada di dunia niki kulo kalih panjenengan ruwet, sumpek dan lain-lain sebagainya dikarenakan ada nuktah hitam di kasrati dzunub, dikarenakan ada dosa yang dilakukan oleh orang sehingga di dalam hatinya ada nuktah hitam niku kan gak ada masalah kan ngoten. Nah, kenapa kita niki sering nyampaikan kalau contoh jelek jangan kepada diri kita. Tadi misalkan dosa besar, jangan ngomong kita dosa besar, mboten. Orang melakukan dosa. Kalau contoh jelek jangan kepada orang, anak, teman, sahabat, jangan. Tapi kepada inisial saja, orang. Baru kalau kita melakukan baik, monggo kita, kita kulo kalian menjenengan, ngoten. Ini salah satu etika yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena apa? Karena contoh itu juga bagian dari doa, ngoten. Karena nanti ya ta'asar akan terpengaruh terhadap omongan kita. Napa malah yang ngomong orang tua, apalagi ibu nyontohkan anaknya, kalau kamu kurang ajar, jangan. Ngoten. Tidak pernah anak kita kurang ajar, anaknya bagus kabeh, kan ngoten. Jangan pernah mencontohkan kelakuan jelek atau amal jelek kepada kita, orang yang kita cintai, lebih-lebih anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Dengan niat thalabul maghfirah. Karena apa? Karena sangat besar, baik dengan ucapan atau dengan pekerjaan. Jadi niat ngeten iki niat kepingin diampuni. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan juga meri isyarah wa'at bi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Dan ikuti kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia niki pernah pasti melakukan kejelekan karena al insanu mahallul khata' wan nisyan. Karena menungso niki tempate lali, tempate keliru, ya kadang dosa kan ngoten. A'udzubillah min dzalik, maka ikuti dengan kebaikan. Lah kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang dilakukan ngoten. Hanya kan ketika wudhu itu ada hadis yang wudhu bisa menghapus antara wudhu satu, wudhu sekarang, nanti wudhu lagi, antara wudhu ini bisa dihapus dosa-dosa atau kesalahan kita. Tapi tentunya katanya ulama, katanya Syekh Muhammad Al-Jurdani, pengarang syarahnya Arba'in Nawawi mengatakan itu dosa-dosa kecil nggih. Kalau dosa besar tidak bisa dengan amal-amal ngeten niki. Harus apa? Harus ditambahi dengan tobat, dengan tobat, kepingin tidak mengulangi lagi, terus tidak kembali lagi, kepingin macam-macam. Syaratnya tobat nih, dan menjauhi lingkungan-lingkungan yang menyebabkan terjadinya dosa-dosa besar tersebut. Atau kalau dosa yang berhubungan dengan manusia juga itu tidak bisa dengan amal-amal kebaikan niki. Yo bisa mengurangi, meringankan, tapi tidak bisa total. Misalkan contoh sama orang pernah gibah atau ngerasani orang, itu tidak bisa istighfar, tidak bisa. Harus tolabul halal, tolabul maghfirahnya kepada Allah bisa, tapi dengan syarat harus tolabul maghfirah kepada yang bersangkutan, yaitu minta maaf dan minta halal. Terus kepundi kalau seandainya napa niku kalau ngomong nanti malah ruwet kan ngoten. Katakan oleh Imam Ghazali, kalau memang sekiranya ngomong selain utang loh ya, kalau utang tetap harus ngomong, harus dibayar. Misalnya gibah ngoten. Gibah atau apa, kalau kita ngomong tambah marah dia. Maka bagaimana? Jangan ngomong, tetap istighfar kepada Allah. Ada beberapa solusi. Solusinya apa? Jenengan kalih kula sedekah kepada masjid, kepada masjid dengan niat pahalanya sekaligus dikasihkan kepada fulan bin fulan yang digosipi tadi atau digibai.
Atau kalau ndak kula mboten gadah yatra, kula miskin, kula pas-pasan dengan doa nggih. Dengan doa ketika habis salat kirim Fatihah pada orang tua ini sekaligus fulan bin fulan. Fulanah binti fulan. Itu salah satu yang diberikan oleh para ulama kata. Berikan oleh Imam Ghazali seharusnya seperti itu. Thalabul maghfirah. Yang kedua inggih menika talabu islahul qulub, dan ini juga penting. Ketika jenengan hadir kata ngeten niki dengan niat supaya hati ini tambah lemes, tambah bagus, tambah bisa menerima kebaikan. Karena apa? Karena hati inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin karena ada nas, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa majelis taklim baik zikir ataupun majelis taklim halaqatul zikir atau halaqatul taklim itu riqatul qulub, menjadikan hati ini bisa lemes sehingga dikanasihati gampang nangis, gampang minta maaf, gampang menerima maaf, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Karena ketika kita hatinya lemes bisa menguasai hati, tidak gampang mengikuti, tidak gampang mikirkan orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang nomor 2, nomor 3 adalah dengan niat supaya masalah-masalah, khususnya masalah yang masih mengikat hati kita atau zat kita kan loro, sakit atau apa, hadir jenengan taklim, hadir jenengan majelis dzikir dengan binniyati syifa, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika hadir kan beliau pernah sakit. Sakitnya beliau diriwayatkan adalah napa? Ambeien. Ambeiennya ambeien parah. Jadi napa niku sakit nggih. Tapi tetap hadir dengan diwadahi di bawahnya itu diwadahi tentang napa? Netes darahnya niki, netes ambeien niku kumat. Tapi tetap hadir dengan niat napa? Dengan niat syifa, mencari obat. Dan biasanya kalau sudah orang masya Allah ketika kalau sudah dikasih obat ketika sakit, ketika ngaji kan lali wis ngaten. Dan yang terakhir inggih menika thalabus su'ub nggih, thalabus su'ub, menghilangkan dengan niat menghilangkan masalah-masalah yang ada di sekitar rumah tangga, utang dan lain sebagainya. Hadir jenengan kados ngaten niki dengan niat seperti itu. Dan itu ditulis lengkap oleh Imam Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid di kitabnya, di sholawatnya yang menika sholawat mansub. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah, mugi-mugi kula kalih panjenengan saged nglampahi napa sing disampaikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten menawi wonten kelepatan, hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.